Bayangkan ngerinya. Rasulullah SAW, kalau ada satu orang aja yang didakwahi nggak masuk Islam, kemudian meninggal, itu nangis. Kok ini orang belum sampai mengenal Islam udah mati, jadi ahli neraka. Itu nangis. Apalagi kalau ada satu orang Islam murtad, sedihnya kayak apa Rasulullah. Nah ini bukan satu, puluhan juta. Ini semua menunjukkan bahwa Islam harus bergotong royong bersama-sama, ya, meniadakan perbedaan pendapat, masalah mazhab, meniadakan bicara masalah politik, masalah apa semua yang bisa memicu perpecahan hati, kita serahkan masing-masing, jangan dibahas. Kita hanya menghidupkan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta masjid, cinta beramal, cinta pengorbanan, masing-masing dengan uangnya sendiri, dengan jiwanya sendiri. Padahal kalau kita bilang dengan uang kita sendiri, itu pun uang juga titipan dari Allah. Gak ada yang punya kita, gak ada yang punya kita. Dengan waktu, kita meluangkan waktu juga titipan dari Allah. Nah, kita bagaimana menjadikan titipan-titipan Allah ini, kesempatan masih hidup, bisa mendapatkan amal yang sebesar-besarnya pahala, amal jariah yang sebesar-besar. Itu dengan senantiasa kita bersilaturahmi dan bersama-sama. Kita sebagai orang-orang yang hijrah yang datang disambut oleh orang-orang Ansar, orang-orang yang penduduk tempatan. Kita bekerja sama dalam rangka bersilaturahmi. Kita bersilaturahmi siapa aja yang dekat sini, tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, siapa aja gitu, ulama, ya. Dan kita bersilaturahmi kepada siapapun penduduk yang dekat sini, supaya mereka itu yang tadinya belum memberatkan urusan akhirat jadi memberatkan urusan akhirat. Jadi mikir, akhirat ini lebih penting. Kematian saya ini udah dekat, saya harus rajin ibadah, harus rajin ke masjid. Kita upayanya ke situ. Dengan kita bergerak, maka kita menjadi orang yang paling dicintai Allah. Dapat pahala seperti orang mati syahid. Orang yang keluar dari Allah semata-mata mencari Allah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dia akan diberi pahala seperti orang mati syahid. Dalam riwayat yang lain seperti 100 orang mati syahid. Dalam satu riwayat hadis lain yang sahih, hadisnya sahih, kalau siapa keluar di jalan Allah hanya karena Allah semata-mata, maka dia seolah-olah beribadah di malam Lailatul Qadar di depan Masjidil Haram, di depan Hajar Aswad. Hadisnya sahih. Jangan keluar jalan Allah, ya, karena Allah semata-mata untuk menghidupkan syiar Allah. Dia seperti beribadah malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Subhanallah. Itulah yang kita inginkan. Kita mendapatkan pahala-pahala itu. Kita nggak ingin di masjid ini kita dicintai sama penduduk sini, nggak ingin. Itu nggak butuh kita. Kita butuhnya penduduk itu cinta kepada Allah, cinta kepada masjid, cinta kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di sini, cinta kepada ustadz-ustadz yang mengajar di sini. Itu yang lebih penting. Saya nggak butuh dia kenal sama saya, karena saya datang hanya untuk menghidupkan. Nah, setelah kita pergi, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan beberapa orang yang memang di sekitar sini yang mau punya kepedulian untuk terus menghidupkan amalan-amalan masjid walaupun kita udah pergi. Kita lantik 2-3 orang, bukan kita lantik, artinya kita ajarin supaya dia bisa menghidupkan taklim setiap hari. Misalnya habis sholat subuh baca kitab taklim, kan mudah itu. Ada terjemahannya, ada apa, ya. Nanti ada program selanjutnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kadang-kadang kita ajak kalau dia punya waktu untuk ikut bersama kita 3 hari, karena di situ digembleng. Saya banyak bicara dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu saya punya junior di Mesir dulu. Saya sering dengan beliau. Banyak video-video saya sama beliau juga banyak. Beliau sangat taklim sama kita, ya, sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berjuang. Dia bilang ini orang-orang seperti Abu Bakar ini saya ini nggak seperti beliau. Kalau saya ini ceramah yang datang ribuan, tapi habis itu orang-orang yang dengarkan ceramah itu cuma senang aja. Tapi mereka nggak bisa berubah. Tapi kalau orang-orang seperti beliau ini keluar 3 hari di masjid, membina orang-orang. Orang-orang itu diajak ke masjid, diajak i'tikaf di masjid, diajarin tahajud bersama, diajarin sholat 5 waktu bersama, langsung diajak praktek. Ini orang-orang begini yang bisa merubah masyarakat. Kalau saya cuma ceramah-ceramah, perubahannya dikit. Dikit. Nah, dia tahu dia. Di YouTube pun banyak kalau kita lihat pandangan-pandangan beliau. Nah, kita ini mengorbankan waktu. Saya kalau ceramah dulu saya di TV One, di Damai Indonesiaku.
Ya, tapi saya lebih senang begini karena terjun ke masyarakat lebih ikhlas. Nggak cari nama, nggak cari pencitraan, dan apa? Masyarakat tuh bisa langsung kita bawa ke masjid, kita bina, ya kita ajarkan bagaimana makan cara Rasulullah, bagaimana tidur cara tidurnya Rasulullah, bagaimana kita bisa bangun malam tahajud bersama-sama. Jadi langsung praktek. Nah, orang yang ikut sama kita, iltizam, itu dalam waktu singkat udah berubah. Bisa rajin sholat di masjid lima waktu, bisa cinta qiyamul lail, tahajud, cintanya kepada orang tua jadi tambah banyak, hormatnya sama orang tua jadi tambah banyak. Jadi ini merubah generasi. Kenapa? Selama 3 hari berturut-turut tuh full kita isi pikirannya, matanya, telinganya, ya, mulutnya, semua yang dibacakan tentang keagungan Allah, keagungan akhirat, kesementaraan dunia yang hanya sementara, dan kekekalan akhirat yang kekal abadi itu selalu kita tanamkan, sehingga dia itu mulai berpikir ulang, oh iya berarti saya selama ini belum pernah konsentrasi untuk akhirat saya ya. Padahal dunia cuma sebentar, mungkin hari ini saya mati, mungkin besok mati. Nah, dengan keadaan begitu, suasana iman, suasana malaikat yang ada di masjid, orang itu kita bina di situ, kita gembleng selama beberapa hari. Jadi pulang dari situ 3 hari itu udah perubahannya signifikan. Yang tadinya nggak pernah sholat 5 waktu di masjid, udah dia nggak bisa ninggalin sholat 5 waktu di masjid, walaupun lagi apa nggak perlu ninggalin. Karena apa, udah dibiasakan. Itu kalau cuma ceramah, walaupun dia tertarik mulai nggak ada kekuatan dia untuk mengamalkan. Bagaimana Rasulullah dulu ketika mendidik para sahabat, bukan ceramah disuruh pulang, dijaga Rasulullah di rumah Alqam, diambil Alqam berhari-hari nggak pulang, digembleng terus sama Rasulullah. Pemikirannya ini yang keliru dibetulkan, diluruskan, jadi meyakini hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang kita takuti, hanya Allah yang tempat kita bersandar. Itu kita gembleng terus sampai masuk di hati. Sehingga keyakinan yang sebelum itu kepada dunia yang sementara ini yang menipu ini perlahan keluar, diganti dengan keyakinan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua pihak kita muliakan. Jadi kita tidak membeda-bedakan siapa, selagi orang mau kembali kepada Allah, mau mengikuti program-program yang di dalamnya kehidupan sunnah Rasulullah. Seperti orang haji. Orang haji itu mau orang dari mazhab apapun juga sampai sana ya tetap sama. Syariahnya sama juga, pakaiannya juga sama. Mau presiden, mau pemulung, pakaiannya juga sama. Kita juga ketika keluar ini kita anggap semua sama. Kita datang bukan merasa sok kita mau ngajarin, tapi kita keluar ini dalam rangka kita sendiri belajar iman. Maka iman ini bertingkat-tingkat terus. Kita ingin iman kita ini sampai level yang menyelamatkan kita, kan gitu. Menyelamatkan kita itu yang perlu diperjuangkan. Makanya kalau kita baca Al-Quran, intisari di Al-Quran, bahwa manusia ini kalau mau selamat, ya, dia harus mengutamakan cinta Allah dan semua yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, cinta Rasulullah dan semua yang berhubungan dengan Rasulullah. Pertama sunnahnya Rasulullah, ajarannya. Yang ketiga, dia harus mengutamakan berjuang di jalan Allah. Ini yang orang lupa, umat Islam. Yang penting saya sholat, nggak gitu. Allah dalam surat At-Taubah mengatakan kalian harus mencintai Allah dan Rasulullah SAW dan berjuang di jalan Allah lebih daripada cinta kalian, daripada ibu kalian, ayah kalian, istri kalian, anak kalian. Itu jelas Al-Quran. Jadi yang penting bukan sholat, tapi kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Dan harus kita implementasikan dalam praktek. Juang itu dengan uang kita sendiri, dengan harga sendiri. Nah itu kelebihannya di situ. Jadi kita masing-masing punya uang, bismillah. Masing-masing punya pekerjaan. Karena mengikut sama kita ini dari mulai pemulung, tukang beca, sampai wakil menteri, sampai mantan menteri, sampai mantan jenderal, bareskrim, mantan semua ikut sama kita. Dan menjadi hamba Allah semua di sini. Semuanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semuanya nggak ada yang boleh merasa lebih. Semuanya dalam rangka menjadi hamba Allah. Seperti musim haji aja, nggak ada merasa punya sesuatu lah. Lalu ada hamba Allah, nggak punya apa-apa. Di sini kita dalam rangka
membersihkan hati, dengan iman, menghidupkan masjid Allah seperti yang ada di masjid Rasulullah dulu, penuhi dengan amal, full 24 jam nggak pernah penuh, nggak pernah tutup masjid Rasul. Bergantian estafet, sahabat sebagian pulang istirahat, sebagian tapi hidup masjid penuh dengan amal lah. Kalau sekarang yang maaf yang penuh pasar 24 jam. Banyak tuh. Dan masjid ini sumber hidayah, sumber pertolongan Allah, sumber rezeki Allah. Harusnya ini hidup terus 24 jam. Itu keinginan kita gitu. Kalau belum bisa ya, apa yang bisa mendekati? Apa yang kita bisa buat? Bersama. Kemudian kita betul bersama. Dengan itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang luar biasa, kalau lagi ada simak pertemuan besar itu sampai 7 juta yang datang. 7 juta seluruh dunia datang, dan masing-masing butuh biaya sendiri. Hebatnya di situ. Dan kadang-kadang orang-orang tadinya miskin, tukang beca bisa luar negeri. Kemudian di mana rezekinya nih, duitnya? Tadinya dia nggak punya duit, becanya satu setoran. Terakhir saya berapa tahun lagi ketemu udah punya beca 7. Dari mana? Kan Allah sudah berfirman dengan penuh keyakinan, dia ngomong apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berjanji akan memberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ini tukang beca, mantan tukang beca. Jadi karena aktif dengan program-program agama begini, Allah berikan keberkahan, Allah berikan pertolongan. Nah, kita mempelajari keyakinan itu dengan praktek agar umat Islam ini betul-betul diangkat sama Allah, dimuliakan. Dan seperti sekarang tertindas, dihina di mana-mana, disiksa di mana-mana. Keluarga kita disiksa habis-habisan di Palestina, di Gaza, demi Masjidil Aqsa, dengan siksaan yang tidak pernah terbayang oleh otak manusia. Bahkan orang-orang Barat sendiri mengakui tidak ada azab yang dialami dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang lebih berat daripada orang-orang Palestina. Padahal mereka bukan orang Islam, tapi mereka bercerita sambil menangis-nangis. Padahal mereka bukan orang Islam. Sedihnya melihat siksaan yang dialami penduduk Gaza di situ. Kenapa umat Islam jauh dari pertolongan Allah? Kan dia belum menghidupkan syiar Allah dengan sebagaimana mestinya. Belum ikhlas dengan hartanya, dengan jiwanya. Dia masih mau bekerja semua kalau ada uang, kalau ada panggilan, kalau ada undangan. Kalau kita enggak, justru seperti Nabi Muhammad enggak nunggu diundang, datang mana-mana dengan penuh kesadaran, penuh kecintaan, penuh kerisauan, datang walaupun bercapek-capek. Nah, kita sekarang berusaha napak tilas perjuangan Rasulullah saat itu. Alhamdulillah. Mana-mana itu kelihatan hasilnya, berkat izin Allah banyak umatnya. Preman-preman yang tadinya tukang mabuk, tukang bunuh orang, setelah ikut program-program gini tuh pulang jadi hamba Allah saleh. Sebelum azan udah duduk di masjid, udah nunggu. Jam 3 malam udah bangun tahajud. Padahal tadinya tukang mabuk. Kenapa program-program ini dia membuat orang itu tersadar? Karena kita full 24 jam itu ketika kita keluar di jalan Allah itu full. Yang kita bicarakan hanya keagungan Allah, kepentingan Allah, kepentingan akhirat. Istirahat, dunia sebentar istirahat. Habis itu silakan kerja dunia lagi, masing-masing. Tapi setelah kita punya bekal, di hati ini ada cas yang menjadikan kita itu sholat bisa nangis. Gimana sholat kita bisa nangis? Karena kita sedang berhadapan dengan yang maha kuasa, yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki, yang mana kita sebentar lagi akan kembali kepadanya. Apa yang kita persiapkan? Tidak ada. Sahabat Nabi aja yang sudah sering ikut berperang, pengorbanannya sudah banyak, sedekah yang banyak aja. Kalau sholat nangis-nangis. Ditanya semua orang, kenapa kamu nangis-nangis begitu? Karena saya merasa amal saya masih sedikit. Padahal amal solehnya kalau dibanding orang sekarang, wow, gak bisa dihitung jauh. Tapi masih takut, merasa kurang amal, masih takut sama Allah. Belum siap, belum punya bekal buat akhirat. Padahal satu aja amalan dia itu kita nggak bisa ngejar sampai kita mati. Berperang bersama Rasulullah, berdakwah bersama Rasulullah, kita sampai mati nggak bisa nyampe. Itu mereka udah masih nangis-nangis, masa kurang, masih sedih. Dunia tinggal sebentar, amalan saya masih sedikit. Padahal saya pengen masuk surga, gimana nanti? Itu Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, gitu ngomongnya. Saking agungnya akhirat, saking berada. Nah, umat Islam sekarang itu bagaimana supaya punya pemikiran yang mendekati lah. Makanya kita semua jadi hamba Allah. Jadi
ridho Allah, cinta Allah.